Ya, jumpa lagi di Kit Review teman-teman ya. Oke teman-teman, di Kit Review ini saya akan menunjukkan bahan-bahan komponen ya untuk merakit power amplifier jenis OCL 150 watt dengan harga yang ekonomis, tapi ini recommended teman-teman ya. Nah, ini cukup recommended. Apa yang saya kasih tahukan, apa yang saya tunjukkan ini semuanya harganya ekonomis teman-teman, tidak terlalu mahal. Intinya harganya ekonomis dan recommended banget dibeli teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti setelah nonton video ini bahan-bahannya teman-teman bisa memutuskan kira-kira power amplifier OCL kira-kira apakah mungkin tertarik seperti punya saya, atau mungkin teman-teman punya OCL yang lain teman-teman. Nah, di sini ada beberapa komponen teman-teman ya untuk power amplifier 150 watt teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, ini sudah pernah saya pakai, jadi saya nyatakan untuk rekomendasi ya. Power OCL 150 watt ini bisa dikatakan adalah driver legend ya. Udah ada di tahun 80-an. Di era tahun 80-an OCL itu 150 watt itu sudah ada di tahun 80-an itu teman-teman. Bahkan nggak cuma di 80-an, di tahun 70-an pun OCL ini sudah ada. Tapi yang lebih tepatnya pada saat sana ini tahun 70 80-an itu pokoknya sudah ada gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah bahan-bahannya seperti teman-teman yang teman-teman lihat ya di video. Teman-teman bisa bahan-bahannya seperti ini komponennya teman-teman. Jadi yang pertama adalah OCL 150 watt yang ini sudah saya pakai teman-teman ya. Saya sudah biasa bikinkan konten seperti ini. Ini adalah bahannya komponennya, ini heatsink ini sebenarnya sudah jadi satu sama driver. Jadi pada saat teman-teman beli ini semua drivernya itu semua udah lengkap sama transistornya, jadi sangatlah simple. Dan ini menurut saya drivernya ini cukup ya teman-teman. Memang kalau mungkin ukurannya mungkin ya segini sih saya rasa ya cukup ya teman-teman ya, karena memang ini agak cukup tebal, jadi tidak lempengan gitu ya. Biasanya ada lempengan juga seperti L gitu ya teman-teman, tapi di sini tuh memang pendingin seperti mirip-mirip luar negeri gitulah ya teman-teman ya. Ini OCL 150 watt diproduksi oleh GM ya, produk dari GM teman-teman ya. Nah, untuk suplai sendiri saya sarankan dikasih VAC 25 volt aja, jangan dikasih 32 volt. Kalau dikasih 32 volt itu bisa teman-teman ya, tapi untuk transistornya ini harus diganti dengan transistor Sanken kalau masih jenggolan. Kecuali kalau teman-teman punya mau diganti dengan transistor jenggolan tapi Meksiko, mungkin akan lebih bagus teman-teman, tapi harganya juga mahal. Untuk jenggolan Meksiko itu harganya mahal karena memang transistor legend, itu juga dipakai di power balap era tahun 80-an 90-an teman ya. Jenggolan Meksiko itu untuk harga sekarang di harga 100 ribuan, malah lebih mahal daripada Sanken ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin bedaan transistor jenggolan Meksiko sama Sanken sebenarnya sama sih teman-teman, suaranya jadi sama teman. Itu untuk suplainya juga sama 95 volt juga bisa untuk jenggolan Meksiko. Untuk Sanken sendiri sih sampai 70 voltnya itu saya belum pernah nyoba, mentok di 55 volt itu yang pernah saya coba, tapi itu bisa sampai 90 volt ya teman-teman ya. Tapi kalau jenggolan ini di kapasitas 32 cenderung panas dan cepat mati teman-teman. Saya sarankan di VAC di 25 volt aja itu teman. Adalah driver, bisa dikatakan adalah driver sejuta umat OCL ini teman-teman ya. Jadi driver legend, driver tahun 70-an sampai sekarang juga masih eksis terus di pasaran teman-teman ya. Kebanyakan orang sudah pernah nyoba ya, ujung-ujungnya balik lagi ke OCL SOCL gitu teman-teman ya. Bisa dikatakan driver ini simple dan ekonomis. Ini produk dari GM teman-teman ya. Ada produk yang serupa bukan dari GM juga ada teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah untuk 10K biasanya kan panas ini, tapi ini di sini dari saluran dari pabrik itu sudah dari GM-nya itu sudah dikasih 1 watt. Jadi meskipun panas tapi nggak ada masalah ya. Jika teman-teman saya punya GM tapi untuk resistor 10K kok panas ya, tapi nggak apa-apa, nggak sampai gosong banget. Di tegangan 32 aja sampai sekarang saya cuma menggunakan tidak gosong teman-teman. Nah, ini adalah simple, praktis, tidak terlalu ribet cara pasangnya, simple. Sudah ada heatsinknya, sudah ada jadi pendinginnya. Saya rasa untuk di VAC 25 volt nggak ada masalah teman-teman ya. Terus ini kita singkirkan di sini ya teman-teman. Terus untuk tone control saya teman-teman mau merekomendasikan tone control yang model
subwoofer yang sudah ada dilengkapi dengan filter subwoofer. Ini juga saya rekomendasikan teman-teman, karena apa, tune control ini praktis, jadi tidak terlalu gak usah perlu ditambahkan dengan tambahan seperti Galaxy atau turbo bass. Jadi bassnya sendiri gelar sudah mantap ya. Di sini sudah dilengkapi dengan filter subwoofer, jadi untuk penambah bassnya itu sudah ada filter subwoofernya, jadi teman-teman nggak perlu lagi menggunakan tambahan turbo bass maupun guys. Kalau menggunakan tambahan turbo bass guys, suaranya malah malah jelek teman-teman. Di sini untuk IC filter subwoofernya menggunakan JRC ya, dengan seri nomor 4558. Itu sudah kebanyakan filternya itu semuanya filter, baik yang sudah ada di tune control maupun yang belum, itu pasti IC-nya itu 458D ya, itu JRC di sini teman. Di sini sudah ada filter subwoofer. Ini adalah tune control stereo. Meski filter subwoofernya itu mono teman-teman, memang kalau misalkan dilihat dari L sama R memang masih belum 100% misah ya, tapi teman-teman nggak apa-apa, jadi itu masih stereonya masih kelihatan ya. Nah, ini juga saya rekomendasikan untuk teman-teman, tune control ini cocok kalau untuk driver SOCL 506 atau mungkin 150 watt ya. Kalau di video saya kan 500 watt, sekarang 150 watt. Ini cocok banget, jadi bassnya juga mantep, hignya mantep, subnya juga mantap ya kalau untuk pakai ini. Jadi nggak perlu tambahan lagi, nggak perlu tambahan dengan apa ya, turbo bass atau Galaxy atau Gigabass, nggak perlu tambahan lagi ya teman-teman. Cukup ini sudah saya jamin mantep gitu ya teman. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ya, kalau menggunakan ini teman-teman saya sarankan juga pakai power supply ya, regulator simetris seperti ini. Nah, kita lihat power supply ini adalah yang versi recommended saya, karena ini untuk PSU yang jenis ini dia sudah menggunakan penguat TIP 3132. Ini fungsinya sebagai penguatnya, jadi bebannya nanti akan dialihkan ke TIP 3132, sehingga pada saat dikasih kit dalam jumlah banyak ini tidak masalah, bahkan 10 kit pun aman teman-teman. Untuk penurun tegangan dia menggunakan dioda zener 15 volt, outputnya nanti 15 volt teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menurunkan menjadi 12, teman-teman cukup tinggal ganti aja, yaitu tinggal ganti menjadi dioda zener 12 volt, maka nanti outputnya dia akan 12 volt teman-teman, kan dia menggunakan dioda zener 15 ya, jadi outputnya 15. Pada saat dikasih 15 volt maka ya tetap 15 volt, tapi saya sarankan kasih 18 agar supaya stabil di 15 volt ya. Ini juga PSU yang recommended, tapi kalau untuk satu ini aja teman-teman kan harganya cukup mahal, teman-teman bisa beli yang TI di regulator yang menggunakan TIP 7812 atau 7815, karena itu harganya murah, sekitar 20 ribuan. Kalau ini harganya mahal, hampir 30 lah ya. Jadi nah, terus untuk tadi kan jadi untuk tune controlnya sudah, tune controlnya yang ini teman-teman, untuk harganya sendiri itu seperti ini ya, 53.000. nanti semuanya harga akan saya taruh di deskripsi, teman-teman nggak perlu dikhawatirkan ya soal masalah harga. Ini adalah tune control yang menurut saya sangat recommended teman-teman. Ingat ya, ini adalah GM, tipenya adalah 2436, tipenya 2436, jadi cocok banget kalau untuk yang tidak mau ribet, praktis, teman-teman bisa beli tune control seperti ini. Ini recommended, saya rekomendasikan. Nah, sedangkan untuk PSU nya sendiri saya menggunakan 4 elko. Semakin banyak elko itu sebenarnya semakin bagus teman-teman. Nah, meskipun 4 elko ini juga harganya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, juga ekonomis juga. Apa yang lihat ini semuanya harga yang ekonomis, tidak ada yang harga mahal. Jadi ini semua juga harga ekonomis semua. Jadi untuk para kitanya berapa sih biayanya, ini semua yang sudah jadi. Ini saya merakit sendiri, biaya sudah jadi, nanti akan saya. Ini saya menggunakan 5 volt untuk 10.000 micro, 50 volt untuk 10.000 micro. Ini mereknya teman-teman bisa lihat. Teman-teman mungkin bisa cari yang elko seperti ini, harganya murah banget di pasarannya. Di pasar itu harganya terlalu mahal. Cukup PSU ini cocok banget kalau dipakai di power amplifier rumahan teman-teman ya, jadi nggak perlu dikhawatirkan dengan budget tinggi ya. Ini budget rendah bisa memiliki power 150 watt, jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan ya dengan harga yang sekarang. Teman-teman bisa cerdas dalam memilih komponen yang kira-kira recommendednya. Setelah nonton video saya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memutuskan kira-kira apakah mau disamakan dengan punya saya atau mungkin punya selera sendiri yang lebih murah lagi mungkin teman-teman ya, seperti ini.
Ini solusi praktis yang tidak mau ribet dan tidak terlalu memakan budget yang banyak. Terus untuk trafo di sini ada dua trafo ya. Ada trafo 5 ampere kecil dan 5 ampere murni. Jika 5 ampere murni itu kan pada umumnya semuanya mahal. Ya, kalau bel harga sekarang hampir 500 ribuan di CT 45. Tapi kalau teman-teman di CT 32 harganya sekitar 400 sekian atau mungkin malah lebih murah lagi, mungkin tergantung dari toko ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih murah lagi, mungkin untuk teman-teman yang mungkin punya budget yang sekian ya, budget yang pas, jadi teman-teman bisa sementara mungkin bisa menggunakan trafo yang kecil ini. Nah, ini merek Big. Ini teman-teman bisa kasih VAC di 25 volt untuk supply elko ya teman-teman. Kalau 25 ampere teman-teman jangan dikasih elko yang kecil banget ya teman-teman, nanti malah justru elkonya bocor meledak. Nah, teman-teman bisa kasih 25 volt aja, jangan di 32 volt ya teman-teman. Kalau mau kalau dikasih 25 volt aja ya, biar transistor ini awet, karena transistor jenggolan ini ada yang mungkin ada yang dikasih 32 itu saya awet tidak semuanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin saya 5 volt aja teman-teman di VAC 25 volt. Terus kalau misalkan trafonya seperti ini kan ekstranya kan non CT cuma 12. Jika lo teman-teman menggunakan tune kontrol yang ini harus minimal tuh harus 15 volt. Kalau 15 volt maka tidak bisa bekerja secara maksimal. Teman-teman bisa jumper jadi satu seperti sini nggak apa-apa ya. Jadi regulator simetris ini nanti teman-teman bisa taruh di 18 volt. Terus untuk PSU bisa taruh di 25 volt. Ya memang sebenarnya sih kurang apa ya, sebenarnya kurang efisien teman-teman. Tapi apa mau dimana lagi sih, kalau teman-teman mungkin budgetnya trafonya hanya bisa untuk di 5 ampere. Tapi kalau teman-teman punya saya sarankan mungkin kalau dibutuhkan hanya cuma 32 volt aja VAC nya, karena kan di trafo itu hanya ada 32 sama 45 sama 55 ya, minimal kan 32 ya. Teman-teman bisa dibeli 32, mungkin merek-merek yang intinya trafo itu menggunakan tembaga murni, terserah mereknya apa gitu aja teman-teman, nggak usah peduli dengan mereknya, yang penting tembaga murni gitu ya. Nah, teman-teman bisa mungkin cari yang ini blast, harganya cukup murah yaitu di harga 275.000. Ini di bawah harga era sama harga bel ya. Kalau harga era, kalau di trafo harga era itu harganya hampir sama tipis dengan bel teman-teman. Ini blast di CT45 hanya 275, cukup murah dan cukup recommended trafo ini. Dan untuk tegangan ekstra ini bisa sampai maksimal tuh 18 volt, terendahnya 12. Teman-teman bisa pakai yang 18 atau mungkin 15, tapi kalau menggunakan tune kontrol ini saya sarankan ke VAC 18 teman-teman ya. Jadi ini juga trafo juga recommended awet, jadi tidak terlalu menguras kantong banyak teman-teman ya. Untuk di VAC utama teman-teman, untuk tegangan utamanya itu di sini sampai 45 volt ya. Jadi CT terendahnya itu di 25, VAC tertingginya 45 volt teman-teman. Teman-teman bisa ambil di 25 volt kalau untuk power OCS 150 watt teman-teman. Sebenarnya kalau untuk trafo yang sebesar ini ya, semurni, kalau misalkan ada 18 mungkin saya sarankan teman-teman dikasih 18 volt. Tapi karena rata-rata untuk di 45 CT45 terendahnya itu rata-rata di 25 volt ya. Kalau teman-teman mungkin beli bel yang CT32 pasti volt, teman-teman bisa pakai yang 18 volt aja, itu sama-sama kuatnya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jenis OCL 150 watt, karena untuk transistor jenggolan ini MYS ya teman-teman, atau bisa dikatakan Malaysia ya, ini rata-rata memang kalau untuk di VAC 32 kebanyakan cenderung panas dan tidak terlalu awet, gampang mati. Kalau misalkan biasanya mungkin dibenahi, ditata ulang ya, ujung-ujung praktis lagi teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman mungkin biarkan standar, power drivernya untuk komponen itu nggak usah dirubah, nggak usah diganti, biarkan standar gitu aja. Intinya kasih VAC 32 di bawah 32 volt itu aman untuk komponen semuanya. Ada yang mungkin yang paling panas itu adalah yang resistor 10K, tapi nggak apa-apa teman-teman, itu memang panas, memang seperti itu, memang dari sononya. Jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan, karena saya sudah
pernah menggunakan udah lama, jadi nggak pernah yang namanya ini gosong tak saya ganti, enggak. Mungkin saya ganti 2 watt ya, tapi tidak semuanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan ya. Ini adalah salah satu bahan komponen untuk merakit sebuah power amplifier yang menurut saya recommended dan harganya ekonomis teman-teman. Mungkin barangkali kalau mungkin teman-teman siapa tahu mungkin setelah nonton video saya mungkin teman-teman mau menyamakan komponen-komponen seperti saya, silakan. Mungkin ada yang lebih murah lagi, di bawahnya GM ada, tapi heatsinknya itu beda, dia gak seperti ini ya, dia menggunakan kabel. Ini praktis teman-teman, jadi tidak terlalu ribet, langsung set gitu aja ya. Cara merakitnya ya gampang. Jadi untuk OCL 150 volt saya sarankan dikasih VAC di 25 volt aja ya teman-teman ya. Nah untuk turun kontrol ini bahannya untuk turun kontrol ini memang cocok banget. Ini juga sekaligus ini bisa saya rekomendasikan untuk saya uji suaranya juga mantep, karena saya belum pernah sebelumnya menggunakan tune control yang dilengkapi dengan subwoofer. Saya biasanya pakai tune control klasik yang biasa aja. Ini memang cocok banget, saya rekomendasikan. Tidak ada suara kayak gimana, bersih jernih gitu teman-teman. Maksudnya nggak jernih banget tuh suaranya. Jadi pada saat volume dinolkan ya nggak ada kayak dengungan, nggak ada teman-teman ya. Jadi ini sudah saya uji, sudah tanpa box aja sudah nggak ada dengungan kayak apa. Kalau dikasih box lebih bagus lagi teman-teman ya. Ini hanya contoh aja teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau mau beli yang filter subwoofernya stereo itu ada, tapi harganya agak lebih mahal dikit ya. Kalau teman-teman saya sarankan, ini kan tune controlnya sendiri mono, untuk filternya kan sendiri stereo, untuk filter subwoofernya mono, tapi masih antara L sama R masih misah teman-teman. Jadi memang tidak 100% tapi masih kelihatan stereonya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau beli, mungkin beli yang intinya sama kayak filternya kan stereo ya, untuk tune controlnya, untuk volumenya itu kan stereo. Teman-teman bisa cari, itu ada di online, itu ada, harganya juga agak cukup mahal, di atasnya ini mungkin sekitar 70 atau berapa, beda tipis teman-teman, beda selisih ribuan. Mungkin teman-teman saya sarankan beli yang itu aja ya, tapi intinya sama seperti ini, hanya filter subwoofernya aja yang beda ya teman-teman. Nah tune control ini sangatlah enak dipakai, bassnya segini aja itu sudah gede, jadi sudah mantap. Jadi nggak perlu sampai ditambahkan dengan turbo bass atau mount Galaxy atau mungkin penambah bass yang lainnya atau pendukungnya, nggak perlu. Untuk treble-nya sendiri sudah pas teman-teman. Jadi pada saat treble full itu ya suaranya nggak sampai pecah. Kalau ada tambahan turbo bass Galaxy itu kalau di full kan suara crak nanti gitu. Itu kan over, bukan dari driver powernya, bukan, karena memang kapasitasnya nanti itu sudah over ya. Jadi sebenarnya kapasitas sendiri teman-teman untuk frekuensi high mid itu ya ada teman-teman. Jadi kalau sekian misalkan suaranya gini ya, itu udah memang ada batasnya gitu teman-teman ya. Jadi tune kontrolnya seperti ini teman-teman ya, yang menurut saya recommended. Jadi praktis, nggak perlu ribet teman-teman. Jadi nggak perlu tambahan yang lain teman-teman ya. Nah jika mungkin teman-teman setelah nonton video ini mungkin barangkali juga mungkin mau disamakan dengan komponen-komponen saya, ini hanya sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman mau beli itu sudah setelah nonton video saya mungkin udah saya mungkin sama seperti itu ya, mungkin ya bisa bermanfaat teman-teman ya. Teman-teman saya akhiri sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di kit review saya selanjutnya.